Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Sigma. Kali ini kita akan bahas tentang materi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya. Kesepakatan dasar dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan bentuk nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, tetap mempertahankan sistem presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kelima, perubahan dilakukan secara addendum. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, untuk memenuhi tuntutan-tuntutan reformasi. Kedua, untuk merevisi ulang Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, agar isi Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas setelah diamandemenkan. Perbaikan dan perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud adalah adanya pembatasan-pembatasan atas kekuasaan presiden di Indonesia, memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan legislatif di Indonesia, mencantumkan hak asasi manusia Indonesia, menegaskan kembali hak dan kewajiban negara ataupun warga negara, otonomi daerah dan hak-hak rakyat di daerah, perbaruan lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Tahap-tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahap pertama diputuskan dalam sidang MPR pada 19 Oktober 1999. Tahap kedua diputuskan dalam sidang MPR pada 18 Agustus tahun 2000. Tahap ketiga diputuskan dalam sidang MPR pada 9 November tahun 2001. Tahap keempat diputuskan dalam sidang MPR pada 10 Agustus tahun 2002. Tahap pertama menyangkut 5 persoalan pokok, yaitu perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang, perubahan masa jabatan presiden, perubahan tentang hak prerogatif presiden, perubahan tentang fungsi menteri, perubahan redaksional. Pasal yang diamandemen ada 9, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Tahap kedua menyangkut persoalan pengaturan mengenai wilayah negara, hak-hak asasi manusia, DPR, pemerintahan daerah, pertahanan dan keamanan, lambang negara, lagu kebangsaan. Pasal yang diamandemen ada 5 bab dan 25 pasal, yaitu bab 9, 10, 10A, 12, dan 15. Pasal 18, 18A, 18B,
19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, 36A, 36B, dan 36C. Tahap ketiga berkenaan dengan 16 persoalan pokok, yaitu kedaulatan rakyat, tugas MPR, syarat-syarat presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pemberhentian presiden, presiden berhalangan tetap, kekosongan wakil presiden, perjanjian internasional, kementerian negara, pemilihan umum, APBN, pajak dan keuangan negara, komisi yudisial, Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diamandemen ada 3 bab dan 22 pasal, yaitu bab 7A, 7B, dan 8A. Pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, dan 24C. Tahap keempat berkenaan dengan 12 persoalan, yaitu komposisi keanggotaan MPR, pemilu presiden dan wakil presiden, presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan. Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat presiden, mata uang, bank sentral, badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman, pendidikan, dan kebudayaan. Pasal yang diamandemen ada 2 bab dan 13 pasal, yaitu bab 13 dan 14. Pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37. Rangkuman setelah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada sebanyak 25 butir tidak diubah, 46 butir diubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya. Secara keseluruhan, saat ini berjumlah 199 butir ketentuan, 174 ketentuan baru. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.